Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mau cerita tentang rilis dan sepersekian detik yang akan merubah segalanya. Oke teman-teman, ketika kita berbicara panahan ya, kita belajar cara menggenggam, kita belajar tentang anak panah yang baik, tentang busur yang baik, cara menggenggam, posisi knocking, cara menarik, posisi anchor, cara membidik, aiming dan sebagainya. Maka ada satu momen di mana yang disebut dengan istilah rilis atau pelepasan, yang kalau ada sedikit perubahan saja teman-teman di sepersekian detik momen tersebut, maka akan mendapatkan hasil yang kadang berbeda-beda. Walaupun kita telah menggunakan anak panah yang sama, kita menggenggam dengan cara yang sama, kita knocking di posisi yang sama, kita anchoring di posisi yang sama, kita aiming dengan cara yang sama, kita berlatih di jarak yang sama, tapi sepersekian detik momen ketika kita rilis berbeda, maka akan mendapatkan hasil yang juga berbeda. Maka ada tiga momen lah, tiga keadaan ketika seseorang rilis atau pelepasan setelah sampai kepada titik anchoring atau anchor. Yang pertama teman-teman, ketika kita posisinya sudah anchor seperti ini, ada orang-orang yang melepaskan di titik yang sama, terlepas. Ada orang-orang yang memberikan sedikit tarikan sepersekian mili atau sepersekian inci sebelum lepas. Ada orang-orang yang ketika rilis jarinya terbawa ke depan. Di tiga momen tersebut teman-teman akan mendapatkan hasil yang berbeda untuk perkara akurasi. Mungkin kalau kita latihan cuma di jarak dekat tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi ketika kita mulai berlatih di jarak 20-30 ke atas, itu akan sangat terasa berpengaruh. Jadi yang pertama, ada orang-orang yang ketika pelepasan dia di titik dia anchor, dia lepas, selesai. Ada orang yang di titik dia anchor, pelepasan dia tarik ke belakang, atau sering juga kita sebut dengan istilah mukhtalas mungkin ya dalam dunia panahan, teknik hentak, dimana ketika sampai di anchor dilakukan tarikan sepersekian inci ke belakang untuk momen prosesi ketika rilis. Dan ada orang yang ketika posisinya anchor kemudian tangannya sedikit tertarik ke depan ketika rilis. Di tiga posisi ini teman-teman, mana yang setidaknya kita ikhtiar untuk berlatih, kurang lebih seperti itu. Yang paling tidak direkomendasikan adalah momen ketika tangan kita sedikit terbawa ke depan. Itu yang paling tidak direkomendasikan. Yang pertama, karena dapat mengurangi power yang dihasilkan, karena anak panah akan terlontar di berat tarikan busur yang di panjang tarikan yang tidak sempurna gitu loh. Jadi kalau kita anchornya sampai sini kemudian kita terdorong ke sini, maka anak panah akan terlepas di titik yang ini. Maka power yang dihasilkan akan tidak sempurna, dan kecepatan, kekuatan anak panah yang dilontarkan juga akan sedikit berkurang. Yang paling baik atau yang cukup baik adalah yang di titik yang sama, atau yang mukhtalas, atau di titik dimana kita melakukan sedikit tarikan kepada string ke belakang. Hanya saja kasus-kasus seperti ini seringkali ketika kita belajar atau berlatih di momen yang membutuhkan banyak rambahan, yang membutuhkan endurance dari segi fisik, ketahanan fisik, seringkali ketika fisik kita sudah melemah, maka tangan kita tidak mampu lagi menahan beban tarikan daripada busur, sehingga seringkali tertarik ke depan. Kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa kita menggunakan busur-busur dengan berat tarikan yang setidaknya mampu kita kuasai untuk berlatih. Jadi step by step mampu kita kuasai, baru naik berat tarikan, mampu kita kuasai, baru berat naikkan kita naikkan lagi. Tidak perlu terburu-buru untuk menggunakan busur dengan berat tarikan yang tinggi gitu loh, sehingga seringkali ketika kita melepaskan anak panah, power daripada tangan kita tidak mampu menahan beban tarikan busur sehingga tertarik ke depan. Jadi tiga posisi ini teman-teman sebenarnya mesti kita hafalkan di muscle memory kita, di ingatan otot kita, yang mana yang kita harusnya praktekkan. Apakah saya ingin melatih yang seperti ini, atau saya melatih seperti ini, yang ada sedikit tarikan sepersekian inci di sepersekian detik ketika rilis, atau dilepaskan di titik yang sama ketika rilis. Jadi kita mesti melatih perkara ini teman-teman. Saya pribadi sebenarnya masih cukup kebingungan ya, karena secara fisik saya tidak terlalu kuat dalam jangka panjang, karena kalau event-event itu biasanya di rambahan kesekian saya sudah kelelahan.
kalau saya usahakan untuk menahan seperti ini seringkali tertarik. Kalau saya coba paksa melepas ke belakang juga seringkali perlepasannya tidak terlalu bersih gitu. Itu kelemahan-kelemahan yang saya rasakan ketika rilis atau pelepasan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada 3 momen sepersekian detik ketika kita rilis yang bisa merubah daripada hasil tembakan kita. Yang pertama itu lepas saja seperti ini. Yang kedua itu sedikit tarikan sepersekian inci ke belakang. Yang berikutnya adalah tangan tertarik ke depan. Jadi ada orang yang pelepasan tangannya terbawa oleh berat tarikan busur. Yang terbawa oleh berat tarikan busur ini yang paling sebenarnya tidak direkomendasikan oleh para guru-guru kita. Yang tertarik ke depan itu yang paling tidak direkomendasikan. Nah, yang paling baik itu adalah yang ada sedikit tarikan ke belakang. Atau bahkan dalam dunia panahan lebih baiknya lagi menggunakan mafruk. Bahkan kalau di pemanah-pemanah terdahulu, para pemanah yang bisa melepaskan panahan dengan penggunaan mafruk itu lebih terpuji di kalangan para pegiat panahan. Mafruk itu teknik pelintir. Jadi ketika dia sampai di titik anchor, jadi ketika lepas dia pelintir, dia punya string. Jadi itu tentu lebih rumit lagi. Jadi kalau kalau level kehormatannya ya berdasarkan 3 teknik pelepasan tadi, yang terbaik itu adalah sampai di titik ini lepas, atau yang lebih baik lagi bisa melakukan mukhtalas atau sedikit hentakan ke belakang dengan diiringi dengan dorongan di tangan kiri juga tentunya ya, atau menggunakan mafruk. Tapi jarang sekali kita temui di momen hari ini, di waktu hari ini, di zaman era kita ini, para penganah yang menggunakan mafruk dalam teknik panahannya, karena akan sangat rumit dan menguras fisik dan tenaga juga. Jadi kalau kita di event menggunakan mafruk ya secara fisik kita dirugikan, secara ketenangan, kebersihan rilis dan sebagainya. Karena di momen kita hari ini teman-teman, akurasi menjadi tujuan utama setidaknya kalau kita mengikuti event-event panahan. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat terhadap 3 momen sepersekian detik ketika rilis ini agar menjadi perhatian. Karena ada orang-orang yang saya sudah membidik di titik yang sama, saya sudah menggenggam dengan cara yang sama, saya sudah menggunakan anak panah yang sama, tapi kok hasilnya beda-beda. Maka itu ditentukan di sepersekian detik ketika dia rilis tadi. Dia melakukan pelepasan yang juga berbeda-beda sebenarnya, tapi dia tidak merasakan. Dia hanya merasakan, saya sudah genggam nih di titik yang sama. Knocking sudah di titik yang sama, saya anchor sudah sama ini. Tapi membidik sudah sama, tapi sepersekian detik ketika dia rilis, ada yang tangannya ke bawah, ada yang dia paksakan untuk melepaskan, ada yang pas untuk di titik ini dia melepas. Maka 3 titik yang berbeda tadi juga akan menyebabkan hasil yang berbeda di bantalan target. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap safety, tetap selamat dalam memanah. Sekian saja. Assalamualaikum.